keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jamaah ikhwan fillah, bahwa itu sedang sholat isya tarawih yang dilanjutkan dengan sholat witir rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kesempatan serta istiqomah kepada kita semua. Salah satunya kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Tentunya sholat isya, kemudian sholat tarawih dan dilanjutkan dengan sholat witir selesai bersama imam. Rasulullah SAW menyebutkan innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang dia bisa sholat malam, ini konotasinya di dalam bulan Ramadan berarti sholat tarawih bersama imam hatta yang sore sampai imam tersebut menyelesaikan sholatnya. Berarti ini syaratnya bukan hanya ikut menjadi makmum, tapi juga harus sampai sholatnya itu selesai, sampai imam menyelesaikan sholatnya, berarti sampai witir. Kutiba lahu qiyamul lail, maka orang-orang yang bisa berhasil sholat bersama imam sampai selesai dihitung sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Ini adalah alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kesempatan malam yang keempat ini. Keempat di mana? Keempat atau kelima ini? Keempat di keempat. Kelima nih kelima. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di malam Sabtu. Jadi malam kelima. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk bisa sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Dan insya Allah kita mendapatkan fadilah yang berupa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sholat semalam suntuk. Jadi ketika zaman Nabi itu ada berbagai sholat bersama imam itu, apalagi sholat di zaman Nabi itu imamnya itu dowo-dowo. Disebutkan bahwasanya Nabi itu pernah mengimami dari rakaat witirnya saja. Rakaat witirnya itu Nabi pernah mengimami para sahabat. Rakaat pertama itu membaca surat Al-Baqarah. Itu sekitar 3,5 juz. Dan itu rakaat kedua dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Itu sekitar 1,5 juz. Kemudian yang terakhir rakaat ketiga lanjut surat An-Nisa. Itu berarti di total itu telur rakaat itu pernah Nabi itu 5,5 juz. Jadi ketinggalan kanjeng Nabi imami ke daerah ini ketinggalan jangan buatan dia atau milik kabeh. Kan gitu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in serta tabi'in pada seluruh umatnya hingga hari kiamat. Jamaah yang ini bahwa dari itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kami sampaikan salah satu hadis yang berkaitan khusus untuk di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amalu bihi, falaysa lillahi 'ala Allahi hajatun fi ma yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi, barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan perkataan buruk, terkhusus ketika di bulan Ramadan ini ya, memang berkaitan di bulan Ramadan. Barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan perkataan buruk wal amalu bihi, dan masih mengerjakan amal kemaksiatan, falaisa 'ala Allahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan atau bahkan tidak menggubris
Fima ayat ta'amahu wa syarabuhu, di mana ketika dia berpuasa di siang hari, dia menahan lapar dan menahan haus. Maka puasa orang-orang yang walaupun dia menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar, menahan hubungan, maka tidak akan diangkat dan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih berkata-kata kotor, masih berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata jelek, berkata-kata buruk, wal amalu bihi, dan masih memelihara amal kemaksiatan. Jamaah hadirin, masyaallah muslimin, bahwa dari ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita sampaikan karena bisa jadi beberapa dari masyarakat secara umum itu masih melakukan amal kemaksiatan modelnya ini, Pak. Ketika dia masuk di bulan Ramadan, niku aslinya nggih derek poso, sakjane nggih derek sahur. Saja misalnya masjid mriki ngadake buka bersama nggih, sosok itu lho. Tapi kadang-kadang ketika di siang hari itu dia masih melakukan amal kemaksiatan berupa berkata-kata kotor, berkata-kata jelek, nek basa Jawa niku misuh niku dimau. Misuh, perkataan kotor, perkataan buruk, ataupun perkataan yang menyakiti orang di sekitarnya. Kata Allah, kata Nabi, "Falaisa 'alallahi hajatun." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan puasa orang modelnya ini. Kenapa? Karena termasuk amal kemaksiatan berkata-kata kotor ini adalah hal yang paling utama mengurangi kadar pahala puasa bulan panjenengan. Karena ini bahwa dari ibu dan Allah Subhanahu wa taala, perkataan kotor ini bentuk ini kuatah. Perkataan kotor itu kata nek basa Jawa itu kata misuh-misuh, kemudian kata-kata yang menyakiti orang lain, kemudian kata-kata menyindir, kemudian kata-kata marah. Nah, ini perlu kita hindari karena sesungguhnya apabila kita mengeluarkan kata-kata kotor, maka itu menunjukkan keadaan hati kita saat itu juga seperti itu. Kata Nabi disebutkan di dalam hadis, la yastaqimul imanu illa yastaqimal qalbi wa la yastaqimal qalbi illa yastaqimal lisan. Hati seseorang, iman seseorang itu tidak akan lurus kecuali lurusnya hati, dan hati tidak akan lurus kecuali lurusnya lisan seseorang. Berarti ini basa Jawa ini poso wang sule, Pak. Ini berarti semakin baik perkataan seseorang sama saja menunjukkan hatinya juga baik, dan hati yang baik juga menunjukkan keimanannya yang bagus. Tapi kebalikannya, semakin kotor, semakin jelek, semakin buruk perkataan seseorang, maka menunjukkan hatinya juga semakin kotor, semakin buruk, semakin jelek. Dan itu menunjukkan keimanannya yang semakin lemah. Masyaallah muslimin, bahwa dari itu bermati Allah Subhanahu wa taala, jadi Pak insyaallah ngomongnya kan di daerah mriki niku nek misuh niku insyaallah boten. Insyaallah boten yang perkataan misuh. Boten salah. Itu siji loro itu kalau melakukan dengan bohong. Maksudnya beberapa dari kita itu insyaallah terhindar dari perkataan-perkataan kotor. Apa boleh daerah mriki pun kata simpul ngaji alhamdulillah. Kemudian ini yang termasuk kami sampaikan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan qaulazur, artinya adalah perkataan buruk. Ini juga disebutkan salah satu macamnya adalah al-kadhibu, yaitu adalah perkataan bohong. Sajane omongannya itu buatan misuh, sajane omongannya itu buatan elek, buatan buruk, akan tetapi ternyata nek basa Jawa itu glitumi. Gedebus ini lho Pak, gedebus napa glitumi napa horor apa ngapusi lah bahasa gampangnya itu bahasa Jawa itu ngapusi. Begini bahwa dari itu dalam hati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang bohong ini juga akan mengakibatkan pahala puasa yang kita dapatkan akan semakin berkurang. Semakin banyak kita berbohong, maka akan semakin banyak pula pahala yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh pun-pulingan. Karena salah satu amal kemaksiatan yang susah untuk dilepaskan dan taubatnya itu rada repot. Itu nggih termasuk bohong iki Dik Pak. Tiyang niku ngapusi, nek pun ngapusi pisan biasane lho niki untuk menutupi kebohongan yang pertama, itu akan ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Biasanya ngoten niku. Nek pun kuling ngapusi, niku mesti omongan liyane niku melu-melu ngapusi ngoten niku. Satu-satunya cara orang yang suka berbohong itu bertaubat. Satu-satunya cara agar dia bertaubat
yaitu ngaku, kudu ngaku. Nek tiang niku ngapusi, nek omongane niku ngapusi. Ya satu-satunya cara untuk bertobat wong ngapusi nggih kudu ngaku niku dewa. Kan repot Pak, misalnya jenengan pun terlanjur ngapusi pisan ngoten. Mesti untuk menutupi kebohongan kita yang pertama, itu akan ditutupi dengan kebohongan yang lainnya. Misalnya pun umurnya 3 gangsal misalnya 35 dereng nikah itu. Nah, misalnya ceritanya ngoten niku lho kan enten daerah mriki niku sajane Joko umur 35 dereng nikah. Dan ibu dolan-dolan kalangan kota ngoten mawon ketemu wong Cikonten karo wong Jubahan. Hanya kira berapa yang si salam. Assalamualaikum Mas. Riyane jenengan pundi? Iki kula daerah Tawang Mangu. Jenengan ngertos daerah Kembang-Kembang kok mungkin kula asal mriko, lurah kok mungkin. Wah, alhamdulillah itu kula nggih golek Kembang-Kembang. Iki ngapunten namine sinten? Namine kula Fulan, ngoten mawon di bapak kula namine kula Fulan. Iki umur pinten? Umur 3 gangsal. Pun anak pinten? Nah, bingung kan? Dereng duwe. Iya. Anak pinten ya. Akhirnya pengennya ngapusi, Pak. Bila umur 35 kan patutnya udah anak piro nih ya. Dipikir-pikir nek sak pantaran niku umur 35 ki sudah anak telu gitu. Padahal belum dibojo lho, makanya itu malah anaknya pun 3. Oh, dia alhamdulillah. Lah kelas pinten? Ngapusi meleh. Lah bingung. Sing bareng itu kelas sekawan SD. Sing nomor kali niku nembe TK, sing alit piyambak niku nembe 3 sasi. Sing ngapusi ping 3 niku, tambah dewapan niku tambah mulai sih. Lah sing ketoke sing dewa niku ngajar terus. Lah garwane yang pundi? Wah, bingung iki. Ngapusi bener iki. Akhire wah, mulai goleke daerah anyar ngerti wong iki. Goleke sing adoh sisan. Manu daerah Priko, Jeporo, kan adoh to niku. Jeporo kan daerah ler Priko daerah mepet daerah Kudus Demak niku. Ketoke ngira niku wong niku ora ngerti. Oh, lah kula asli Priko. Wah, ora niku. Jadi kan kali pasar Molonggo niku sing pundi? Pasar Molonggo iki sing endi? Kalau saetane lho, saetane niku rumangsaku nganu lho Mas, jurang lho rumangsaku niku. Tambah ngapusi. Akhirnya satu-satunya cara untuk bertobat pripun? Nggih ngaku, ngapunten Pak nggih. Kula dipawon niku ngapusi. Kula asline niki dereng nikah, dereng di anak, dereng di bojo. Akhirnya kan satu-satunya cara untuk bertobat nggih mengakui itu tidak. Kan gini Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, daripada kita sudah terlanjur untuk berkata bohong dan akhirnya untuk bertaubat satu-satunya cara dengan mengakui dan itu mesti kudu nahan rasa malu niku dhewe, maka lebih baik kita hindari dari perkataan-perkataan buruk, terutama dari perkataan bohong model ini. Karena pasti ketika kita sudah berkata bohong sekali, akan kita tutupi kebohongan kita yang pertama dengan kebohongan selanjutnya. Dan ini tidak akan bisa di-stop, tidak akan bisa diberhentikan kecuali kita bertaubat dan mengakui segala kebohongan yang telah kita lakukan. Akhirul da'wana alhamdulillah, mugi-mugi bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.